Fajar menyingsing di rawa belong, tapi tidak dengan ketenangan seperti biasanya. Sisa-sisa pertempuran semalam masih terasa, bekas darah mengering di tanah, beberapa rumah hangus terbakar, dan warga yang terluka tengah dirawat seadanya. Namun, di balik kepedihan itu, ada bara semangat yang berkobar di mata mereka. Warga tahu bahwa jika mereka hanya menunggu, serangan lain pasti akan datang. Dan kini, mereka tak ingin hanya menjadi korban. Pitung berdiri di tengah warga yang berkumpul. Suaranya tegas dan penuh tekad. Kita tidak bisa hanya bertahan. Selama Ki Lurah Wiradipa masih berkuasa, ancaman tidak akan berhenti. Aku akan mendatangi tempatnya dan mengakhiri ini. Warga terdiam, beberapa saling berpandangan dengan cemas. Itu terlalu berbahaya, Bang Pitung, kata seorang lelaki tua. Ki Lurah punya banyak penjaga. Kau akan sendirian di sarang harimau. Karim yang berdiri di samping Pitung mengangkat dagunya. Kalau begitu, kita buat harimaunya keluar dari sarangnya, katanya penuh semangat. Kita serang wilayah kekuasaannya dulu. Hancurkan orang-orang kepercayaannya, buat dia takut. Usulan itu disambut sorak-sorai oleh pemuda-pemuda yang sudah tidak tahan dengan teror Ki Lurah. Pitung mengangguk. Baik, malam ini kita bergerak. Tapi ingat, kita bukan preman. Kita lawan kezaliman, bukan menyebar kebiadaban. Saat malam tiba, kelompok kecil yang dipimpin Pitung mulai bergerak ke kota, tempat Ki Lurah Wiradipa menjalankan kekuasaannya. Mereka tidak menyerang membabi buta, tapi menyelinap diam-diam, mengincar orang-orang kepercayaan Ki Lurah yang bertanggung jawab atas pemerasan dan pembunuhan di berbagai kampung. Dalam waktu semalam, 3 orang tangan kanan Ki Lurah berhasil mereka lumpuhkan, 2 kabur dengan luka parah, 1 tertangkap hidup-hidup. Berita itu menyebar cepat. Ki Lurah Wiradipa yang selama ini merasa tak tersentuh, kini mulai merasakan ketakutan yang belum pernah ia alami. Si Pitung ini sudah gila. Dia berani menantangku di wilayahku sendiri. Bentaknya sambil membanting kendi arak. Seorang pengawal setianya mendekat, wajahnya pucat. Ki Lurah, jika dia terus dibiarkan, rakyat bisa berbalik melawan kita. Kita harus bertindak sekarang. Malam berikutnya, Pitung dan kelompoknya merangsek lebih dalam ke wilayah Ki Lurah. Mereka membakar gudang penyimpanan hasil rampasan dan membebaskan para petani yang selama ini dipaksa menyerahkan hasil panennya. Setiap aksi mereka seperti kilat di malam hari, datang cepat, menghancurkan target, lalu menghilang sebelum ada yang bisa menangkap mereka. Warga mulai berani bersuara, beberapa kampung bahkan mulai memberontak melawan kaki tangan Ki Lurah. Ki Lurah semakin terpojok, di dalam rumah besarnya yang mewah, ia duduk gelisah. Ini tidak bisa dibiarkan, pekiknya, siapkan semua pasukan, aku ingin Pitung mati sebelum fajar. Maka, dengan kemarahan membara, Ki Lurah mengerahkan puluhan prajurit bayaran untuk memburu Pitung dan kelompoknya. Di tempat lain, Pitung berdiri di atas bukit kecil, mengawasi pasukan yang mulai bergerak ke arahnya. Ia menghela napas panjang, lalu menoleh ke Karim dan warga yang bersiap di belakangnya. Inilah saatnya, katanya, kita akhiri ini malam ini juga. Dengan tekad membaja, mereka bersiap menghadapi pertempuran terbesar dalam hidup mereka, pertarungan terakhir melawan Ki Lurah Wiradipa. Langit malam diwarnai kobaran api yang membakar amarah dan keberanian. Di kejauhan, pasukan Ki Lurah Wiradipa bergerak seperti gelombang hitam, bersenjata lengkap dan siap membantai siapapun yang berani menentang mereka. Pitung berdiri di barisan depan, matanya tajam menatap musuh yang semakin mendekat. Di belakangnya, Karim dan para pemuda rawa belong menggenggam golok dan bambu runcing dengan tangan bergetar, bukan karena takut, tapi karena semangat yang menggelegak di dada mereka. Suara genderang perang terdengar dari arah pasukan Ki Lurah. Seorang lelaki tinggi bersorban hitam, tangan kanan Ki Lurah, maju ke depan dan berteriak, Pitung, keluarlah, atau kami akan membasmi kampungmu sampai tak bersisa. Ancaman itu membuat darah Pitung mendidih, tapi ia tetap berdiri tegak. Dengan suara lantang, ia membalas, kau datang ke sini dengan senjata dan pasukan, tapi tak satu pun dari kalian yang punya hati. Rakyat sudah muak dengan kalian. Malam ini, kezaliman akan tumbang. Tanpa aba-aba, pasukan Ki Lurah menerjang dengan ganas. Dentingan golok beradu memenuhi udara, teriakan kesakitan bercampur dengan gelegar suara perang. Pitung menerjang ke tengah medan laga, tangannya bergerak cepat menghantam satu persatu lawan dengan jurus-jurus silatnya. Dengan asteris tapak wali asteris-asteris, ia menghantam dada seorang prajurit bayaran hingga terpental.
Karim di sisinya bertarung gagah berani, meski darah mengalir dari lengan kirinya akibat sabetan golok. Ki Lurah Wiradipa menyaksikan pertempuran dari kejauhan, matanya membara melihat pasukannya mulai terdesak. "Bangsat, apa gunanya membayar kalian jika tak bisa menundukkan seorang bocah kampung?" bentaknya. Ia lalu melangkah ke medan perang, menyingkap jubahnya, memperlihatkan sebuah keris pusaka berlumur racun. "Pitung, mari kita akhiri ini. Hadapi aku jika kau memang pendekar sejati." Pitung memutar tubuhnya, menatap Ki Lurah dengan tajam. Ia tahu, inilah saatnya mengakhiri semua ini. Dengan langkah mantap, ia maju, sementara pertempuran di sekeliling mereka perlahan berhenti. Semua mata tertuju pada dua sosok yang kini berdiri berhadapan. Ki Lurah memutar kerisnya dengan angkuh, lalu menyerang dengan kecepatan kilat. Pitung menghindar dengan cekatan, lalu membalas dengan asteris pukulan halilintar asteris-asteris, menghantam bahu Ki Lurah hingga terdengar bunyi tulang retak. Ki Lurah menggeram, wajahnya merah padam menahan sakit. Dengan sisa tenaganya, ia menusukkan kerisnya ke arah dada Pitung. Namun, dengan gerakan gesit, Pitung menangkap pergelangan tangan Ki Lurah dan memutarnya dengan kuat. "Arghahaha!" jerit Ki Lurah saat kerisnya terlepas dan jatuh ke tanah. Pitung tidak memberi ampun. Dengan satu serangan terakhir, ia menghantam ulu hati Ki Lurah dengan asteris tapak wali asteris-asteris. Ki Lurah terhuyung, matanya membelalak sebelum akhirnya jatuh tersungkur, tubuhnya tak lagi bergerak. Sunyi, hanya suara napas terengah-engah para petarung yang tersisa. Pasukan Ki Lurah yang melihat pemimpin mereka tumbang langsung menjatuhkan senjata mereka. Beberapa lari terbirit-birit, sementara yang lain menyerah tanpa perlawanan. Warga Rawabelong yang tersisa mulai bersorak, merayakan kemenangan mereka. Pitung berdiri tegak di tengah medan perang yang kini telah usai. Ia menatap tubuh Ki Lurah yang terkapar, lalu menengadah ke langit. Malam ini, keadilan telah ditegakkan. Namun, ia tahu, perjuangan melawan ketidakadilan tidak berhenti di sini. Selama masih ada yang menindas rakyat kecil, ia akan terus berdiri, sebagai penjaga dan pelindung tanah Betawi. Udara dini hari masih menyisakan bau darah dan asap yang mengepul dari reruntuhan pertempuran. Rawabelong telah menang, tapi kemenangan itu tidak tanpa harga. Beberapa warga gugur, tubuh mereka terbujur kaku di tanah, menjadi saksi bisu betapa keras perjuangan mereka untuk meraih kebebasan. Pitung berdiri di antara jasad-jasad itu, matanya redup namun hatinya tetap tegar. Seorang ibu menangis di samping tubuh anaknya yang gugur dalam pertempuran. Pitung mendekat, menunduk, dan menggenggam tangan wanita itu dengan penuh empati. "Maafkan aku, Buk, aku tak bisa menyelamatkan semuanya," ucapnya lirih. Sang ibu mengusap air matanya dan menatap Pitung dengan tatapan penuh kebanggaan. "Anakku gugur demi tanah ini, demi kehormatan, aku ikhlas, Bang Pitung. Jangan biarkan perjuangan mereka sia-sia." Karim yang berdiri di samping Pitung menahan perih di hatinya. Ia sendiri terluka, namun lebih pedih rasanya melihat teman-temannya yang gugur. "Bang, kita sudah menang, tapi apa yang akan terjadi setelah ini? Apakah benar-benar sudah selesai?" tanyanya dengan suara bergetar. Pitung menarik napas dalam, lalu menatap Karim dan warga yang kini berkumpul. "Belum, Karim, selama masih ada orang-orang yang serakah dan menindas, kita harus selalu siap berjuang. Tapi untuk saat ini, kita pulihkan kampung kita." Keesokan harinya, warga Rawabelong mulai membangun kembali rumah-rumah yang terbakar, membersihkan puing-puing, dan merawat mereka yang terluka. Ada luka yang tak bisa sembuh dalam semalam, tapi semangat mereka tidak padam. Warga dari kampung lain yang mendengar kemenangan ini berdatangan, membawa bantuan seadanya. Kemenangan Pitung telah menjadi simbol, membakar semangat rakyat untuk melawan ketidakadilan di seluruh Batavia. Di tengah kesibukan itu, seorang lelaki tua yang dulu memperingatkan Pitung tentang Ki Lurah Wiradipa datang menghampirinya. "Pitung, kau telah menumbangkan harimau besar, tapi ingat, masih banyak ular di sekitar kita." Pitung mengangguk. Ia tahu, kemenangan ini hanya awal dari perjalanan yang lebih panjang. Malam itu, Pitung duduk sendiri di tepi sungai, menatap bayangan bulan di permukaan air. Kemenangan ini pahit manis, ia kehilangan saudara seperjuangan, tapi ia juga melihat harapan baru bagi rakyat kecil. Angin malam berembus pelan, seolah membisikkan pesan kepadanya. Ia lalu mengepalkan tangannya, berjanji dalam hati bahwa selama darah masih mengalir di nadinya, ia akan terus melindungi rakyat dari kezaliman. "Bang Pitung,
Suara lembut namun tegas memanggilnya. Ia menoleh dan melihat seorang gadis muda berdiri tak jauh darinya. Wajahnya tampak lelah, tapi matanya penuh tekad. "Aku ingin belajar silat darimu. Aku ingin bisa melindungi kampung ini juga," ucapnya. Pitung tersenyum tipis. "Silat bukan hanya soal bertarung, tapi soal kehormatan dan keberanian. Jika kau siap, aku akan mengajarkanmu." Di kejauhan, fajar mulai menyingsing, menandakan awal hari baru. Meski banyak hal telah berubah, satu hal tetap sama, Pitung akan selalu berdiri sebagai penjaga rakyat. Dan perjuangannya belum berakhir. Hari-hari berlalu, Rawabelong mulai pulih dari luka pertempuran. Warga yang dulu hidup dalam ketakutan kini berani menatap masa depan dengan harapan. Namun, di tengah ketenangan yang baru saja mereka rasakan, Pitung tetap waspada. Ia tahu, kemenangan atas Ki Lurah Wiradipa bukanlah akhir. Musuh yang lebih licik dan berbahaya mungkin sedang mengintai dalam gelap. Suatu sore, seorang lelaki renta datang ke kampung dengan langkah terlatih. Pakaiannya kumal, tubuhnya penuh luka lebam. Warga segera membawanya ke rumah Karim, tempat Pitung dan para pejuang lainnya berkumpul. "Siapa kau, Pak?" tanya Karim sambil memberikan air minum. Lelaki itu meneguknya dengan gemetar, lalu menatap Pitung dengan mata yang dipenuhi ketakutan. Aku dari kampung Cilandak, aku datang membawa peringatan," ujarnya terengah-engah. Ki Lurah Wiradipa bukanlah satu-satunya penguasa zalim. Ada yang lebih berbahaya, lebih kejam, dia bernama Raden Wiraguna. Dia sudah mendengar kematian Wiradipa dan sekarang mengincarmu, Pitung. Pitung mengerutkan kening. Nama Raden Wiraguna bukanlah nama yang asing. Ia dikenal sebagai seorang saudagar kaya yang memiliki hubungan erat dengan para pejabat dan serdadu Belanda. Jika benar ia mengincar Pitung, itu berarti ancaman yang datang bukan hanya dari para preman, tetapi juga dari kekuasaan yang lebih besar. Tidak butuh waktu lama sampai pasukannya tiba di sini, lanjut lelaki tua itu. Dengan suara bergetar, dia takkan menyerang terang-terangan seperti Ki Lurah. Dia cerdas, dia licik. Bisa saja dia menyusupkan mata-matanya ke tengah kita. Suasana ruangan mendadak hening. Setiap orang saling memandang, mencoba mencari tanda-tanda pengkhianatan di antara mereka. Karim mengepalkan tangan. "Kita tidak bisa hanya menunggu. Kita harus menyerang lebih dulu," serunya penuh semangat. Namun, Pitung mengangkat tangan, meminta mereka tenang. "Tidak, Karim. Kita harus tahu dulu siapa yang benar-benar menjadi ancaman. Jika kita menyerang tanpa rencana, kita hanya akan jadi umpan mereka." Malam itu, Pitung berdiri di atas atap rumah, menatap ke kejauhan. Angin malam bertiup sejuk, tetapi ada kegelisahan yang mengganjal di hatinya. Musuh yang ia hadapi kali ini bukan sekadar preman, tapi seorang yang memiliki kekuatan, pengaruh, dan kecerdikan. Jika ia lengah sedikit saja, nyawa warga Rawabelong bisa menjadi taruhannya. Di kegelapan, bayangan seseorang bergerak cepat di antara pepohonan, menghilang di kejauhan. Tanpa sepengetahuan Pitung dan warga, mata-mata Raden Wiraguna telah mengintai mereka. Pertempuran yang lebih besar dan lebih berbahaya baru saja dimulai. Malam di Rawabelong terasa lebih sunyi dari biasanya. Angin berembus pelan, membawa aroma tanah basah setelah hujan sore tadi. Namun, di balik ketenangan itu, Pitung bisa merasakan sesuatu yang ganjil. Sejak kabar tentang Raden Wiraguna sampai ke telinganya, ia merasa seolah selalu diawasi. Setiap sudut kampung seperti menyimpan mata yang mengintai gerak-geriknya. Tak ingin membuang waktu, Pitung mengumpulkan para pemuda kepercayaannya di sebuah gubuk terpencil di pinggir hutan. "Musuh yang kita hadapi kali ini berbeda," katanya dengan suara tegas. "Dia bukan sekadar preman seperti Ki Lurah. Raden Wiraguna punya koneksi dengan Belanda, punya uang untuk menyewa pembunuh, dan yang paling berbahaya, dia licik." Karim yang duduk di sampingnya mengepalkan tangan. "Kalau begitu, kita harus bergerak lebih dulu, Bang. Jangan beri dia kesempatan menyerang." Beberapa pemuda lain mengangguk setuju, wajah mereka penuh semangat. Namun, Pitung menggeleng pelan. "Tidak bisa sembarangan. Kita tidak tahu siapa saja yang bekerja untuknya. Jika kita salah langkah, bisa saja kita masuk dalam perangkap." Di saat mereka berdiskusi, seorang bocah berlari tergopoh-gopoh masuk ke dalam gubuk. Nafasnya tersengal, wajahnya pucat. "Bang Pitung, ada yang aneh di kampung. Tadi aku lihat ada orang asing berbicara dengan beberapa warga. Mereka tampak menakutkan." Pitung langsung berdiri. "Tunjukkan jalannya." Dengan cepat,
Pitung dan beberapa orang kepercayaannya menyelinap di antara bayang-bayang malam. Mereka mengikuti arah yang ditunjukkan bocah itu, sampai akhirnya tiba di sebuah rumah tua di pinggir kampung. Dari celah jendela, mereka bisa melihat 3 orang lelaki berbadan kekar tengah berbincang dengan seorang warga yang tampak gelisah. Salah satu dari mereka berpakaian seperti saudagar kaya, lengkap dengan cincin emas di jarinya. "Itu orang-orang Raden Wiraguna," bisik Karim dengan geram. "Mereka pasti sedang mencoba menyuap warga agar mau berpihak pada mereka." Pitung mengangguk, matanya tajam mengamati percakapan di dalam rumah. "Kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tunggu dan lihat siapa saja yang terlibat." Tak lama kemudian, lelaki yang berpakaian seperti saudagar menyerahkan sebuah kantong berisi uang kepada warga itu. Warga itu tampak ragu, tapi akhirnya menerima dengan tangan gemetar. Pitung menghela napas berat. "Mereka mulai membeli orang-orang kita. Jika kita tidak bertindak cepat, kampung ini bisa terpecah belah dari dalam." Malam itu, Pitung tahu bahwa perang kali ini tidak hanya soal adu golok dan jurus silat. Ini adalah perang yang lebih berbahaya, perang akal, perang kepercayaan. Jika ia ingin menang melawan Raden Wiraguna, ia harus berpikir lebih jauh dari musuhnya. Dan satu hal yang pasti, ia tidak bisa sendirian dalam pertempuran ini. Malam itu, Pitung duduk termenung di bawah pohon besar di tengah kampung. Hatinya resah, bukan karena ia takut, tetapi karena ia tahu bahwa musuh yang dihadapinya kini lebih berbahaya. Raden Wiraguna tidak menyerang dengan golok terhunus, melainkan dengan uang dan tipu daya. Ia mencoba merusak Rawa Belong dari dalam, menjadikan saudara seperjuangan sebagai musuh tanpa mereka sadari. Karim datang menghampiri, wajahnya tampak lelah. "Bang, aku sudah mengawasi beberapa orang yang tadi bertemu dengan anak buah Wiraguna. Ada beberapa warga yang mulai berubah sikap. Mereka jadi lebih tertutup, bahkan ada yang menolak ikut berkumpul dengan kita seperti biasa." Pitung menghela napas panjang. Ia sudah menduganya. Kita harus tahu siapa saja yang sudah berpihak pada mereka. Jika kita sampai lengah, kampung ini bisa terpecah belah tanpa kita sadari. Matanya menatap tajam ke arah perkampungan, seolah bisa melihat benih-benih pengkhianatan yang mulai tumbuh di antara mereka. Di kejauhan, seorang lelaki berpakaian lusuh tampak berjalan terburu-buru menuju pinggir kampung. Pitung memberi isyarat pada Karim untuk mengikuti dari jauh. Mereka menyelinap di antara bayangan rumah-rumah, hingga akhirnya lelaki itu berhenti di sebuah gubuk kecil yang sepi. Di dalamnya, samar-samar terdengar suara berbicara. "Aku sudah lakukan seperti yang kau minta," suara lelaki itu berbisik. "Tapi aku takut, Pitung pasti akan curiga." Suara lain menjawab dengan tenang namun dingin. "Jangan khawatir, selama kau terus memberi kami informasi, kau akan tetap aman. Dan jangan lupa, uang ini jauh lebih berharga daripada kesetiaan yang tidak memberimu apa-apa." Pitung mengepalkan tangannya. Pengkhianatan ini nyata. Salah satu warga Rawa Belong telah menjual informasi kepada musuh. Jika dibiarkan, bukan tidak mungkin strategi dan rencana mereka akan bocor sebelum mereka sempat bertindak. Namun, Pitung tidak ingin gegabah. Ia menarik napas dalam, lalu berbisik kepada Karim, "Kita tidak boleh bertindak sekarang. Biarkan dia merasa aman. Kita harus tahu siapa lagi yang terlibat sebelum kita bertindak." Malam itu, Pitung merasa semakin yakin bahwa pertempuran melawan Raden Wiraguna akan lebih sulit dari yang ia bayangkan. Ini bukan hanya tentang kekuatan fisik, tetapi tentang siapa yang bisa bertahan lebih lama dalam permainan yang penuh tipu muslihat ini. Fajar mulai menyingsing, tapi hati Pitung tetap diliputi kegelisahan. Ia tahu, semakin lama ia membiarkan pengkhianat itu bergerak bebas, semakin besar bahaya yang mengintai Rawa Belong. Namun, ia juga paham bahwa jika ia bertindak gegabah, bisa saja ia malah menimbulkan perpecahan di antara warga. Ia harus menemukan cara untuk mengungkap siapa saja yang telah berpaling ke pihak Raden Wiraguna tanpa menimbulkan kecurigaan lebih lanjut. Pagi itu, Pitung mengumpulkan orang-orang kepercayaannya di sebuah ladang kosong di luar kampung. "Kita tidak bisa membiarkan musuh bersembunyi di antara kita," ujarnya tegas. "Tapi kita juga tidak bisa menuduh tanpa bukti. Kita harus memancing mereka keluar dari persembunyian." Karim mengangguk, lalu berkata, "Bagaimana kalau kita sebarkan kabar palsu? Misalnya, kita bilang kita akan menyerang kediaman Raden Wiraguna dalam waktu dekat. Kalau ada yang membocorkan rencana itu, kita akan tahu siapa pengkhianatnya." Pitung tersenyum tipis. "Itu rencana yang bagus,
tapi kita harus berhati-hati. Jika kita terlalu terbuka, musuh bisa saja menjebak kita lebih dulu. Ia berpikir sejenak, lalu menambahkan, kita akan menyebarkan beberapa informasi berbeda kepada orang-orang yang kita curigai. Jika salah satu dari mereka membocorkannya, kita bisa tahu siapa yang berkhianat. Siang itu, rencana mulai dijalankan. Beberapa pemuda kepercayaan Pitung mulai menyebarkan informasi berbeda ke beberapa orang yang dicurigai. Salah satu orang diberitahu bahwa serangan akan dilakukan dari utara, sementara yang lain diberitahu bahwa mereka akan menyergap dari selatan. Beberapa hari berlalu, dan akhirnya jebakan itu membuahkan hasil. Seorang pengintai yang ditempatkan di sekitar kediaman Raden Wiraguna kembali dengan kabar penting. Bang Pitung, pasukan Wiraguna sudah bersiap di utara. Sepertinya mereka sudah tahu rencana kita. Pitung mengepalkan tangan. Ia tahu bahwa informasi palsu yang diberikan kepada seseorang telah bocor. Itu berarti pengkhianat kita adalah orang yang menerima informasi tentang serangan dari utara, katanya dengan nada dingin. Matanya menatap ke arah kampung, mencari sosok yang telah menjual rawa belong demi segepok uang. Malam itu, Pitung dan Karim mendatangi rumah orang yang mereka curigai. Tanpa banyak kata, Pitung mendorong pintu dan masuk. Lelaki itu terkejut, wajahnya langsung pucat pasi. Bang Pitung, ada apa ini? Suaranya bergetar. Pitung menatapnya tajam. Jangan pura-pura bodoh. Kau telah menjual kampung ini ke tangan musuh. Sekarang katakan, berapa harga yang mereka bayarkan untuk mengkhianati saudara-saudaramu? Lelaki itu terdiam, keringat mengalir di pelipisnya. Ia tahu, tidak ada lagi jalan keluar. Dalam hitungan detik, semua rahasia yang ia sembunyikan akan terbongkar. Lelaki itu mundur perlahan, tubuhnya gemetar. Keringat dingin mengalir deras di pelipisnya. Bang Pitung, aku bisa jelaskan, suaranya bergetar, tapi Pitung tetap menatapnya dengan dingin. Tidak ada yang perlu dijelaskan, ujar Pitung, suaranya penuh tekanan. Kau sudah menjual kampung ini pada Raden Wiraguna. Sekarang aku hanya ingin tahu satu hal, kenapa? Lelaki itu menggigit bibirnya, matanya berkaca-kaca. Ia terlihat ingin menghindari tatapan Pitung, tetapi akhirnya ia menyerah. Aku tidak punya pilihan, Bang. Mereka mengancam keluargaku. Kalau aku tidak membantu mereka, istri dan anakku akan dibunuh. Karim, yang berdiri di samping Pitung, mengepalkan tangannya. Dasar pengecut, kau pikir hanya keluargamu yang berharga. Bagaimana dengan keluarga orang-orang di kampung ini yang bisa mati karena kebocoran informasi yang kau berikan? Lelaki itu terisak, lututnya melemas hingga ia jatuh terduduk. Aku tidak ingin melakukan ini, Bang Pitung, aku bersumpah. Aku hanya ingin melindungi keluargaku. Pitung menatapnya lama. Ia bisa melihat ketakutan di mata lelaki itu, tapi ia juga tahu bahwa pengkhianatan tetaplah pengkhianatan. Jika dibiarkan, Rawa belum bisa kehilangan segalanya. Namun, ia juga sadar bahwa ketakutan bisa membuat seseorang melakukan hal-hal yang di luar kendali mereka. Setelah hening beberapa saat, Pitung akhirnya berbicara. Aku tidak bisa memaafkan pengkhianatanmu, tapi aku juga tidak akan menghukummu seperti mereka yang kau bantu. Aku beri kau pilihan, tinggalkan kampung ini selamanya, atau bertarung di sisiku dan menebus kesalahanmu dengan darah. Lelaki itu terdiam, matanya menatap ke arah Pitung dengan penuh kebingungan. Ia tahu, tidak ada jalan kembali. Jika ia lari, ia akan kehilangan segalanya. Jika ia bertahan, ia harus siap mati. Dengan napas tersengal, ia akhirnya mengangguk. Aku akan menebus kesalahanku, Bang, aku akan bertarung di sisimu. Pitung menatapnya sejenak, lalu mengangguk. Baik, mulai sekarang, kau harus membuktikan bahwa kau layak dipercaya kembali. Jika kau berkhianat lagi, tidak akan ada kesempatan kedua. Suara Pitung tajam seperti golok yang siap menebas. Lelaki itu menelan ludah, sadar bahwa nyawanya kini sepenuhnya berada di tangan Pitung. Di luar rumah, langit malam semakin pekat. Namun, bagi Pitung dan para pejuang Rawa Belong, pertempuran yang sesungguhnya baru saja dimulai. Malam itu, setelah pengkhianatan terbongkar, Pitung tahu bahwa waktunya semakin sempit. Raden Wiraguna tidak akan tinggal diam setelah mengetahui rencananya. Pitung menatap lelaki yang baru saja berjanji menebus kesalahannya. Mulai sekarang, kau akan tetap di bawah pengawasanku. Jangan coba-coba berbuat hal yang mencurigakan, atau kau tahu sendiri akibatnya, ucapnya dengan nada tajam. Lelaki itu mengangguk dengan wajah penuh penyesalan. Aku mengerti,
Bang Pitung, aku akan melakukan apapun untuk membayar kesalahanku. Namun, di mata Pitung, rasa percaya itu masih jauh dari dirinya. Ia tahu, menebus kesalahan bukan sekadar kata-kata, melainkan tindakan nyata. Keesokan harinya, Pitung mengumpulkan orang-orang kepercayaannya. Kita tidak bisa menunggu lebih lama. Wiraguna sudah tahu kita akan bergerak, tapi ia tidak tahu kapan dan bagaimana. Kita harus gunakan ini sebagai keuntungan, katanya tegas. Karim mengangguk setuju. Kita harus menyerang lebih dulu, sebelum mereka sempat menyusun rencana baru. Beberapa orang lain juga menyuarakan hal yang sama, tetapi Pitung mengangkat tangannya, meminta mereka tenang. Kita akan menyerang, tapi dengan cara kita. Bukan frontal seperti yang mereka harapkan. Sore itu, Pitung mengirim beberapa pengintai ke sekitar kediaman Raden Wiraguna. Mereka harus memastikan jumlah pasukan, senjata, dan titik kelemahan lawan. Saat malam tiba, salah satu pengintai kembali dengan wajah serius. Bang Pitung, mereka sudah bersiap. Pasukan bayaran Wiraguna sudah ditempatkan di berbagai sudut. Sepertinya mereka menunggu kita datang. Pitung tersenyum tipis. Bagus, itu berarti mereka tidak mengira kita akan menggunakan cara lain. Ia menoleh ke arah Karim dan para pejuang lain. Kita akan menyerang, tapi bukan dari depan. Kita akan menyusup diam-diam dan menghancurkan mereka dari dalam. Malam itu, persiapan dilakukan dengan cepat dan penuh kewaspadaan. Golok diasah, strategi disusun, dan keberanian dikumpulkan. Pitung tahu, ini bukan sekadar pertempuran biasa. Ini adalah langkah awal untuk menggulingkan kekuasaan seorang tiran yang telah mengkhianati rakyatnya sendiri. Di bawah sinar bulan yang temaram, Pitung dan pasukannya mulai bergerak. Bayangan mereka menyelinap di antara pepohonan, mendekati kediaman musuh. Sementara itu, di dalam markas Raden Wiraguna, tanpa mereka sadari, bahaya yang tak terduga sudah semakin dekat. Di bawah naungan malam yang pekat, Pitung dan pasukannya bergerak dengan hati-hati menuju kediaman Raden Wiraguna. Mereka menyusuri jalan setapak yang jarang dilalui, menghindari patroli musuh yang berjaga. Setiap langkah diambil dengan penuh kewaspadaan, menyadari bahwa kesalahan sekecil apapun bisa berakibat fatal. Sesampainya di dekat kediaman Wiraguna, Pitung memberi isyarat untuk berhenti. Dari balik semak-semak, mereka mengamati situasi. Tampak beberapa penjaga bersenjata lengkap berjaga di pintu masuk utama. Namun, Pitung memperhatikan bahwa sisi timur bangunan tampak lebih sepi, hanya dijaga oleh 2 orang yang tampak lengah. Dengan isyarat tangan, Pitung membagi pasukannya menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama, dipimpin oleh Karim, ditugaskan untuk membuat keributan di sisi barat, menarik perhatian para penjaga. Sementara itu, Pitung bersama kelompok kedua akan menyusup melalui sisi timur yang lebih lemah penjagaannya. Rencana pun dijalankan. Karim dan kelompoknya mulai membuat suara-suara gaduh, melemparkan batu ke arah penjaga, dan berteriak seolah-olah mereka akan menyerang dari arah barat. Seperti yang diharapkan, para penjaga terpancing dan berlari menuju sumber keributan, meninggalkan pos mereka. Melihat kesempatan itu, Pitung dan kelompoknya bergerak cepat menuju sisi timur. Dengan cekatan, mereka melumpuhkan 2 penjaga yang tersisa tanpa menimbulkan suara. Mereka kemudian menyelinap masuk ke dalam bangunan, menyusuri koridor gelap dengan hati-hati. Di dalam, mereka menemukan ruangan besar yang dipenuhi dengan peta dan dokumen. Pitung menyadari bahwa ini adalah pusat perencanaan Raden Wiraguna. Namun, sebelum mereka sempat memeriksa lebih lanjut, terdengar suara langkah kaki mendekat. Pitung memberi isyarat kepada pasukannya untuk bersembunyi di balik perabotan. Pintu terbuka, dan masuklah Raden Wiraguna bersama beberapa pengawalnya. Wajahnya tampak marah. Siapkan pasukan, kita akan hancurkan mereka malam ini juga, teriaknya. Menyadari bahwa waktu mereka terbatas, Pitung memberi isyarat kepada pasukannya untuk bersiap. Dengan serentak, mereka menyerbu keluar dari persembunyian, menyerang Raden Wiraguna dan pengawalnya. Pertempuran sengit pun terjadi di dalam ruangan itu, dengan bayangan-bayangan yang menari di dinding akibat cahaya obor yang berkelap-kelip. Di tengah kekacauan, Pitung berhasil mendekati Raden Wiraguna. Mereka saling berhadapan, mata mereka saling menantang. Ini adalah akhir dari kejahatanmu, Wiraguna, kata Pitung dengan suara penuh determinasi. Namun, sebelum Pitung sempat bergerak lebih lanjut, terdengar suara teriakan dari luar. Tampaknya bala bantuan musuh telah tiba. Pitung menyadari bahwa mereka harus segera mundur sebelum terjebak.
Dengan berat hati, ia memberi isyarat kepada pasukannya untuk mundur melalui jalur yang telah mereka masuki. Meskipun tidak berhasil menaklukkan Raden Wiraguna malam itu, Pitung dan pasukannya berhasil mengumpulkan informasi berharga dan menunjukkan bahwa mereka bukanlah lawan yang bisa diremehkan. Pertempuran ini hanyalah awal dari perjuangan panjang mereka untuk membebaskan Rawa Belong dari tirani.